Ini dapur Pasopati dengan rician, adanya gerenengan. Ini wajar sudah sepuh ya, ada gerenengan. Ini sekar kacangnya dia seperti kuku Bimo. Sekar kacangnya, adanya jalen, adanya lambe gajah. Dan ini masuk kategori sepuh, masih utuh ya. Oke, kita akan babar secara filosofi dan tuahnya. Dapur pusaka The Pasopati. Salam hormat, salam budaya, rahayu untuk kita semua, khususnya para pecinta dunia pusaka atau dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Oke, dan pada kesempatan sore hari ini kita mau tunjukin sebuah pusaka yang memang sudah masuk ke dalam galeri atau yang sudah dimiliki dan juga bisa terselamatkan di channel Panjutomo Tosan Aji. Dan ini sandangan ini gayanya gaya dari Yogyakarta ya, dengan kayu trembalu, namun di sini dedernya ini kayu timoho, sangat elegan sekali. Ini masih bawaan, masih orinya ya, masih orinya, yang sudah berhasil kita untuk selamatkan dan juga bisa kita rawat untuk tetap memuliakan apa yang sudah menjadi sebuah warisan dari para leluhurnya kita, dan juga menghormati empuk pembuat pusaka ini. Dan ini ditangguhkan di Mataram Senopaten, masuk kategori sepuh. Pusaka ini sangat berwibawa sekali, memang cocok. Dan juga konon pusaka ini yang juga dimiliki oleh presiden kita saat ini. Dan dapur pusaka ini adalah berdapur Pasopati. Oke, kita lolos pusakanya dan akan kita babar sama-sama ya, pusakanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia pusakanya. Dan pusaka ini berdapur Pasopati dengan panjang dari gonjo sampai sampai atas ini di 38 cm. Kategori masuk pusaka dengan panjang yang umum ya, berkategori kategori umum, dan ditangguhkan di era Mataram Senopaten dengan pamor Wahyu Temurun. Boleh kita zoom dekatkan agar bisa dinikmatin dan juga bisa dilihat secara sesama bangun garap, ricikan, dan juga tingkat kesepuhan dari pusaka ini ya. Oke, kita dekatkan. Nih pusakanya, Pasopati. Ini dapur Pasopati dengan rician, adanya gerenengan. Ini wajar sudah sepuh ya, ada gerenengan.
Ini sekar kacangnya dia seperti kuku bimo. Sekar kacangnya, adanya jalen, adanya lambe gajah. Dan ini masuk kategori sepuh, masih utuh ya. Oke, kita akan babar secara filosofi dan tuahnya. Dapur Pusaka The Pasopati. Oke, Pasopati. Pasopati ini memang didedikasikan untuk para pemimpin, khususnya pemimpin apapun itu ya, baik dalam hal kepemerintahan, kependudukan, ataupun yang keorganisasian pun sangat bisa, karena tuahnya ini untuk pendongkrak sebuah kewibawaan dan juga kekarismatikan level tingkat tinggi. Contohnya yang tadi saya bilang, bahwa presiden kita saat ini pun memiliki sebuah pusaka Pasopati. Oke, dan pamornya ini yang dimiliki saya, pusaka ini yang saya miliki berpamorkan Wahyu Temurun. Tentunya tidak bukan Wahyu Temurun ini bertuahkan sebuah warisan dalam bentuk spiritual dan doa serta harapan yang diturunkan untuk seseorang menuju sebuah, tentunya untuk kewibawaan, karismatikan, dan juga kebijaksanaan. Makanya dapur Pasopati ini sangat cocok untuk dimiliki oleh sang pemimpin. Bijaksananya dan juga tentunya bisa berperilaku adil terhadap apa yang sedang dia pimpin. Tegas, berwibawa sekali, gagah. Semuanya ada, semua doa-doa dan harapannya terbabar di dalam pusaka ini. Oke, dan Pasopati ini juga tentunya di dalam dunia pewayangan ini dimiliki oleh pusaka yang dimiliki oleh dari sang Arjuna di dalam dunia pewayangan, karena memang untuk kekarismatikan. Tuah dan kesaktiannya ini tentunya tidak lain tidak bukan, bagi siapa yang menjadi lawan tandingnya ini tentunya akan sangat-sangat segan sekali dan bisa takluk tentunya dengan mengefektifkan energi dari pusaka ini. Nah, banyak juga adanya Pasopati per era pertangguh, di adanya era Mataram Sultan Agung, ada yang dari Majapahit, itu berbagai macam era tentunya ya. Jadi bagi teman-teman semua yang memiliki, oh saya punya Pasopati juga, tapi tentunya ada era yang berbeda. Namun yang saya miliki ini ditangguhkan di era Kerajaan Mataram Senopaten. Dan tentunya ini ada yang unik. Ini besinya kalau kita cium ini wangi tanpa harus diminyakin. Dan tentunya juga saya kasih pandangan juga para pecinta dunia tosan aji dimanapun berada, ada salah satu pusaka atau koleksinya teman-teman semua yang tanpa besinya dikasih minyak untuk wangian, dia sudah bisa mewangikan sendiri. Tentunya ada. Dan kalau ditanya kenapa sebabnya, dari saya pribadi hanya bisa menjawab, tentunya yang pertama adanya pemilihan dari bahan baku atau bahan material yang sangat berkualitas, kualitas sangat tinggi. Dan yang kedua, adanya di dalam pembuatan tempa lipat itu proses sangat matang sekali, dan juga ditopang dari komponen bahan material yang betul-betul pilihan dari sang empu pembuatnya. Dan unsur yang ketiga tentunya tidak lain tidak bukan adanya kekuatan doa dari sang empu pembuat pusaka ini, tentunya spiritualnya dan juga doa-doanya. Ada yang bilang mungkin saking wanginya doanya sehingga tembus dan juga melekat ke dalam bilahnya ini atau bilahnya yang ada di rumah Anda. Ada juga yang seperti itu,
saya kembalikan ke dalam bentuk pemahaman masing-masing ataupun pengagem atau perawat dari pusakanya masing-masing yang ada di rumah. Tentunya ketiga poin tadi bisa dijadikan sebuah referensi ataupun rujukan. Dan kebetulan pusaka ini wanginya betul-betul wangi sekali, di luar dari wangi yang biasa saya berikan. Ini sudah mengalahkan dari wewangian yang biasa saya berikan. Entah mungkin masuk ke dalam 3 komponen yang tadi. Tentunya saya ulang sekali lagi, dari besi kenapa wangi, bilah itu wangi tanpa harus diminyakin. Satu, bagi saya pribadi itu adalah pemilihan bahan material yang tidak sembarangan. Yang dimaksud adalah bahan dengan kualitas nomor 1 atau kualitas sangat tinggi. Yang kedua adalah proses penempaan atau pembakaran bilah yang sangat matang, dan juga adanya strategi khusus dalam pembuatan pusakanya tersebut, masuk ke dalam unsur-unsur yang level sangat tinggi dalam hal pembuatan pusakanya. Dan yang ketiga tentunya tidak lain tidak bukan adanya sebuah dorongan, doa-doa spiritual dari sang empu yang disisipkan ke dalam pusaka-pusaka yang menimbulkan aroma wangi tersebut. Oke, dan Pasopati ini saya sampaikan, pusaka ini sangat cocok untuk diagem untuk sang pemimpin. Tentunya pemimpin dalam hal apapun itu, dalam hal bernegara, memimpin organisasi, kepemerintahan, dan lain sebagainya, merujuk orang itu harus pemimpin. Jadi doanya ini untuk sang pemimpin. Tuahnya untuk mendorong, mendobrak kewibawaan, dan juga gagah, bijaksana, dan juga tentunya tidak lain untuk karisma level tinggi. The Pasopati. Rahayu untuk kita semua, tetaplah merunduk, yang meninggi hanya harapan dan doa. Rahayu untuk kita semua. Wassalam.